Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali jumpa lagi dengan saya, Pastor Beni Siowarjaya. Bapak Ibu Saudara, buah roh kasih itu diletakkan di urutan paling pertama kalau Anda lihat Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih itu diletakkan paling awal. Mengapa? Sebab kasih adalah inti dari keseluruhan kehidupan kekristenan kita. Di bagian lain Alkitab di 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kasih di bagian terakhir. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Walaupun kasih ditaruh di tempat terakhir, tapi Paulus menekankan yang paling besar di antaranya dari iman dan pengharapan adalah kasih. Apa itu kasih? Kasih itu beda dengan kasihan. Ini dua hal yang berbeda walaupun beda-beda tipis. Wujud dari kasih itu bisa karena kasihan. Tapi kalau Anda nolong orang karena kasihan itu bukan kasih yang sebenarnya yang dimaksud oleh Alkitab. Kasih menurut versi Allah juga berbeda dengan kasih yang dipahami oleh dunia atau kebanyakan orang. Kasih Allah tidak memandang kelayakan si penerima kasih itu. Kasih Allah tidak menuntut balas budi apapun. Kasih Allah adalah kasih tanpa syarat. Dalam bahasa kerennya itu unconditional love. Kasih agape. Tuhan datang, dia menyerahkan dirinya kepada, dia menukar kita, dan dia membayar kita dengan darahnya yang mahal. Dia tidak pandang kelayakan kita. Kalau dia mandang kelayakan kita, semua kita tidak layak. Tapi dia melakukan sebuah kasih agape. Dia tidak menuntut apapun. Dia tidak memandang kelayakan kita. Ada orang kasih rumah untuk pelayanan gereja. Kasih mobilnya, kasih semuanya. Paulus bilang di 1 Korintus 13 ayat 3. Dia udah kasih tubuhnya untuk dibakar. Berarti rumahnya udah habis. Mobilnya juga udah gak ada. Hartanya juga udah gak ada. Dia kasih buat gereja. Sampai dia memberi tubuhnya untuk dibakar. Tanpa kasih tidak ada faedahnya. Jadi kasih itu apa? Kasih adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama sesuai dengan perintah Tuhan. Itu kasih. Sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kasih. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah kasih. Sebab ada banyak perbuatan yang kelihatannya kasih. Tapi sebenarnya bukan karena mau taat sama kehendak Tuhan. Karena ada embel-embelnya. Supaya namanya berkibar, supaya nama yayasannya berkibar, supaya dikenal orang. Dan mencari keuntungan pribadi yang lain. Dan sebagainya. Apa sih kasih? Yuk kita lihat di 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata demikian. Dan inilah kasih itu. Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Itu kasih, hidup menurut perintah Allah. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi ketaatan kita kepada kehendak Tuhan yang kita lakukan untuk sesama itulah kasih. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Allah. Dalam segala bidang kehidupan seharusnya kita hidup sesuai dengan perintah Allah. Itulah kasih. Sebab kita telah menerima perintah yang baru dari Tuhan. Kehidupan Kristus adalah sebuah kehidupan yang ada di dalam kasih. Artinya di dalam ketaatan, dalam penurutan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Itulah kasih. Jadi kasih itu bukan sekedar ngasih orang sesuatu supaya orang jadi senang. Nolong orang. Itu wujud dari sebuah tindakan penurutan akan kehendak Tuhan. Kasih yang benar adalah kita taat pada perintah Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan harus terekspresi, harus terperaga, harus nyata terhadap sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau ada orang Kristen berkata dia mengasihi Allah, tetapi dia
membenci sesamanya, dia tidak berdamai dengan sesamanya, dia adalah seorang pendusta. Sekarang kan masalahnya siapa sih sesama? Saudara sekandung, saudara seiman, saudara sehobi. Tentu tidak hanya dibatasi itu saja. Sebab di sisi lain Tuhan Yesus mengatakan mengasihi Allah harus terwujud dalam mengasihi sesama manusia. Tentu termasuk juga saudara di sini, saudara kita. Jadi siapa sih sesama? Sesamaku manusia bukan manusia yang sama dengan diriku. Kita itu lihat sesama itu kita lihat sama nggak gerejanya, sama nggak sinodenya, sama nggak sukunya, sama nggak kepentingannya, sama nggak hobinya. Itu baru kita sebut sesama. Tapi menurut Alkitab, sesama manusia adalah semua orang, termasuk musuh pun sesama manusia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sesama manusia itu semua manusia, termasuk musuh. Matius 5 ayat 44 dan 45 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45 berkata, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi kalau tidak demikian, kita tidak berani mengasihi musuh, kita tidak bersedia berdoa bagi orang yang menganiaya kita, kita belum disebut anak Bapa yang di surga. Jadi dalam definisi Alkitab, sesama manusia itu semua orang termasuk musuh. Musuh loh Bapak Ibu. Musuh itu kan kita anggap orang yang melakukan, yang melukai hati kita begitu dalam. Sehingga kita terluka, itu musuh pun harus dikasih, itu pun sesama kita. Apalagi mertuamu, apalagi menantumu, apalagi saudara-saudaramu. Itu jelas adalah sesama. Kepada musuh saja harus dikasihi. Apalagi orang-orang dekat yang serumah atau saudara-saudara sekandung harus dikasihi. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak, yang penting kan hubungan saya dengan Tuhan, Pak. Ya bodoh amatlah dengan orang itu saya belum bisa, Pak. Yang penting kan saya berdoa sehari 5 jam, Pak. Yang penting kan saya ke gereja hari Minggu gak pernah bolong, Pak. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan beres, Pak. Kalau dengan dia saya belum bisa. Mungkin Anda berkata demikian. Tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi jelas berkata, orang demikian dia mengatakan mengasihi Allah tapi dia tidak bersedia mengasihi sesamanya, saudaranya. Dia adalah pendusta. Jelas Alkitab bilang pendusta. Dan kita tahu bapa segala dusta adalah iblis. Walaupun dia pengerja gereja, walaupun dia pendeta, ketika dia tidak bersedia mengasihi saudaranya, katanya dia mengasihi Allah, dia anak iblis, dia pendusta. Bapa segala dusta itu iblis. Jadi dia bukan anak Tuhan, dia anak iblis. Itulah sebabnya pengampunan dosa, saling melepaskan pengampunan, saling mengasihi itu menjadi core utama dalam kekristenan, Bapak Ibu. Ketika Anda belum dapat mengasihi sesama sesuai dengan perintah Allah, sesungguhnya hubunganmu dengan Allah belum benar. Sebab belum mengasihi seperti kasih Allah. Dan inilah kasih, taat pada perintah Allah. Ayat yang kita baca tadi. Mengasihi sesama harus dimulai dari orang terdekat dahulu. Mengasihi Allah itu mulai dari pasangan hidup kalau yang sudah punya pasangan. Jangan sampai Anda berusaha mengasihi sesama yang ada di ujung dunia, di ujung bumi, di Papua sana. Anda kirimin uang santunan kepada pendeta yang katanya Anda nggak kenal siapa dia. Anda mewujudkan ekspresi kasih kepada orang yang Anda nggak kenal. Sementara pasanganmu sendiri di rumah Anda hianati, Anda bohongi, Anda selingkuhi. Wow, Bapak Ibu, ini menyedihkan kalau ini terjadi. Allah tidak diagungkan di situ. Anda tidak taat pada perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari buah roh kasih. Mengasihi sesama itu harus juga dimulai dari mengasihi diri sendiri dengan benar. Mengasihi diri sendiri dengan benar itu bukan mengasihani diri sendiri, bukan. Tapi mengasihi diri dengan benar, tidak membiarkan diri kita terseret ke api neraka, itu mengasihi diri dengan benar. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi untuk mengasihi Allah itu harus mulai dari mengasihi diri sendiri dengan benar. Mengasihi diri sendiri dengan benar itu adalah tidak membiarkan diri kita diseret ke api kekal.
punya kesempatan selingkuh, Anda berkata tidak, itu mengasihi diri sendiri dengan benar. Punya kesempatan korupsi, Anda berkata tidak, itu mengasihi diri sendiri dengan benar. Bukan mengasihani, tapi mengasihi. Anda mengoptimalkan potensi ilahi yang Tuhan beri. Anda punya jadwal hidup yang teratur. Anda datang ke kantor tepat waktu. Anda optimalkan waktu di kantor. Anda kerja, Anda tidak gosip. Itu mengasihi diri dengan benar. Kalau Anda bisa melakukan itu, percayalah Anda pasti memulai akan mengasihi sesama dengan benar. Kalau Anda mengasihi sesama dengan benar, itulah wujud Anda mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Bapak Ibu, buah roh kasih ini ditempatkan paling awal dalam surat Galatia oleh Rasul Paulus. Ini berarti ini sangat penting. Orang Kristen yang tidak memiliki buah roh kasih, dia belum benar menjadi orang Kristen. Selamat berbuah roh kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin.